Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku seiman seagama, bahkan sebangsa setanah air, dimanapun Anda semua berada. Ternyata dalam pelaksanaan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling utama dalam Islam apa? Ibadah sholat. Ya, ibadah sholat. Ternyata bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat, ada di antaranya yang sahabat Nabi itu inisiatif menyusun bacaan sendiri. Begitu juga gerakan-gerakan sholat. Ada sahabat-sahabat Nabi yang melakukan gerakan sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat Nabi yang menyusun bacaan-bacaan sholat sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lantas bacaan-bacaan yang disusun sendiri oleh sahabat itu lalu ditolak oleh Nabi? Ataukah pasti diterima? Tidak. Ada bacaan-bacaan sholat susunan sahabat yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang ketika Nabi tahu oleh Nabi diterima. Tapi ada juga yang ditolak, dilarang. Begitu juga gerakan-gerakan sholat. Nabi tidak mengajarkan gerakan sholat dengan pola gerakan tertentu. Ada sahabat yang melakukan gerakan sendiri, dan itu dilakukan oleh banyak sahabat. Ketika Nabi melihatnya, oleh Nabi dilarang. Jadi jangan simpulkan apapun yang tidak diajarkan Nabi, yang tidak dicontohkan oleh Nabi haram. Jangan simpulkan seperti itu. Ada yang haram, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi hal-hal yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat nih, tidak otomatis hal-hal itu haram. Tidak otomatis hal-hal itu tidak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, dalam majelis kali ini fokus nih, gerakan-gerakan yang ada satu gerakan sholat yang banyak dilakukan oleh para sahabat, di mana gerakan itu ternyata tidak diajarkan oleh Rasul dan ternyata tidak diizinkan, tidak direstui, tidak dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan apa itu? Saat ini pun masih banyak kita jumpai di tengah masyarakat, yakni gerakan isyarat tangan seiring dengan ucapan salam. Perhatikan, ada saudara kita yang ketika mereka salam dalam sholatnya, salam ke kanan, salam ke kiri, tangan mereka ikut bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Perhatikan gerakan tangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang ketika salam ke kanan, telapak tangan kanannya bergerak. Salam ke kiri, telapak tangan kiri bergerak. Ini gerakan yang dilakukan oleh banyak sahabat Nabi yang tidak diajarkan oleh Nabi.
Ketika Nabi melihat hal itu, oleh Nabi hal itu dilarang. Ini hal terlarang di dalam salam sholat. Perhatikan, ini hal yang terlarang di dalam salam sholat. Mana dalilnya? An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, wa asyara bi aidihi ilal janibain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma tumi'una bi aidikum ka'annaha adnabu khailin sumusin innama yakfi ala ahadikum ayyad'a yadahu ala fakhidhihi summa sallama ala akhihi ala man fi yaminihi wa shimalihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim 998, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sebagian sahabat, bila kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat salam kami ucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat atau menggerakkan tangan kedua sisi, ke kanan dan ke kiri. Manakala mengetahui hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, ala ma tumi'una bi aidikum ka'annaha adnabu khailin sumusin. Ngapain kalian berisyarat dengan tangan kalian? Ngapain kalian berisyarat dengan telapak tangan kalian? Jadi seperti buntut kuda yang selalu bergerak-gerak. Jadi Rasul tidak suka. Rasul sangat tidak suka di dalam sholat menyerupai gerakan-gerakan binatang. Menyerupai gerakan-gerakan binatang tidak disukai oleh Rasul, tidak boleh oleh Rasul. Ketika kita berangkat sujud, oleh Rasul dilarang menyerupai gerakan onta dari berdiri ketika mereka mau delum. Dilarang. Ketika kita sujud, bentuk tubuh kita, gerakan tubuh kita oleh Rasul dilarang menyerupai binatang buas. Dengan sujud meletakkan siku ke bawah. Ini gerakan seperti ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam at-tahiyat, dalam salam sholat, ketika ada sahabat yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mereka menggerakkan tangan ke kanan ke kiri, oleh Rasul ditegur, ala ma tumi'una bi aidikum ka'annaha adnabu khailin sumusin. Ngapain kalian menggerak-gerakkan tangan kalian sehingga tangan kalian menjadi seperti buntut kuda yang selalu bergerak-gerak? Innama yakfi ahadakum ayyadu ayadahu ala fakhidhihi. Cukup letakkan tangan kalian itu di paha. Summa yusallimu ala akhihi. Lalu ucapkan salam untuk saudaramu. Man ala yaminihi wasimali. Ucapkan salam untuk saudaramu yang ada di kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Juga yang ada di kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Tanpa menggerakkan telapak tangan. Ini, perhatikan nih, perhatikan, camkan dan praktekkan. Buat anda-anda yang menyaksikan video ini, camkan dalam hati, terapkan dalam keseharian anda. Dan ini menjadi ilmu buat kalian.
Selanjutnya, beritahukan hal ini kepada saudara kalian, saudara senasab, saudara seagama yang tetap mempraktikkan hal itu, yakin karena ketidaktahuannya. Semoga sedikit demi sedikit Allah tambahkan ilmu kita untuk lebih baik pelaksanaan ibadah kita, juga lebih baik akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.